Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, ikhwani fiddin, arsadinillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, naskurullah ta'ala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, nikmatul imani wal islam wa nikmatus sihah jasmani dan rohani, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat maghrib berjamaah di masjid Allah yang mulia ini dan dilanjutkan dengan majelis ilmu, dengan harapan kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya, sehingga Allah janjikan akan diberikan nikmat yang lebih besar lagi hatta yaumil qiyamah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pembawa risalah Islamiyah yang sampai pada kita ini, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mampu dan mau mempelajari syariatnya, sunnahnya, dan mampu untuk mengamalkannya, dengan harapan kita nanti di hari akhir termasuk umatnya yang bisa singgah di telaganya dan mendapatkan syafaatnya pada waktu ada kesulitan di hari akhir. Ikhwani fiddin, usikum nasihatullah. Saya berwasiat pada diri sendiri antum semuanya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan merupakan tujuan akhir dari kehidupan kita ini. Ikhwan fillah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melangkah pada bab yang ketiga dari kitab ini, yakni al-kufru ta'rifuhu wa anwa'uhu. Kufur, pengertian serta macam-macamnya. Al-kufru fil lughah at-taghdiyah wa satru. Kufur itu secara bahasa maknanya adalah menutup atau tertutup. Sebagaimana firman Allah itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gisawatu wa lahum 'adzabun 'adzim.
Setelah Allah mengabarkan bahwasanya orang-orang kafir sama saja bagi mereka diingatkan atau tidak, kemudian ayat selanjutnya khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hatinya, wa ala sam'ihim, dan pendengarannya, wa absarihim, dan melihatannya, gisawah dengan tutup yang rapat, walau azabun azim, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Jadi kufur secara lughatnya at-taghdiyah au satru au hijab, artinya tertutup. Wa amma syar'an, adapun secara syariat, bahwa adamul imani billahi wa rusulih, tidak adanya iman kepada Allah dan Rasulnya, sawa'un kana mahu takdzib am laum aw lam yakun mahu takdzib. Tidak adanya iman kepada Allah dan Rasulnya, entah itu dibarengi dengan pendustaan ataupun tidak. Di sini hanya disebutkan tidak adanya iman kepada Allah dan Rasulnya, karena dua ini akan mewakili semua rukun iman. Karena rukun iman setelahnya itu akan ada pada iman pada Allah dan Rasulnya, karena adanya kitab, adanya hari akhir, takdir, itulah semuanya lewat Allah dan Rasulnya. Kemudian kufur ini, para ulama membagi kufur ada dua macam. Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan fa'amal kufru fanu'ani, adapun kekufuran dua macam, kufrun akbar wa kufrun asghar. Ada kufur akbar atau besar dan ada kufur kecil. Fal kufrul akbar huwa al-mujibu li khuludi finnar. Kufur akbar adalah yang menyebabkan mestinya pelakunya kekal di neraka. Wal asghar mujibun li istihqaqil wa'id dunal khuld. Adapun kufrul asghar itu menjadikan pelakunya mendapatkan ancaman neraka dunal khuludi, tetapi tidak kekal di neraka. Ini yang disampaikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Dan para ulama insyaallah hampir sama dalam membaikan kufur, yakni kufur akbar wal asghar. Kemudian kufur akbar itu ada beberapa macam anwa'ul kufrul akbar. Al-awwal kufru takdzib. Artinya adalah kufur karena mengingkari dan mendustakan, takdzib. Seorang yang mengingkari atau mendustakan baik dengan hati ataupun dengan lisan atau dengan perbuatan terhadap pokok-pokok agama ataupun hukum-hukum syariat yang sudah jelas dan pasti, atau juga mengingkari, mendustakan berita-berita di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Ini termasuk dalam kategori kufrul takdzib, baik mengingkari dengan ucapan ataupun perbuatan ataupun dengan lisan terhadap apa yang menjadi pokok-pokok din ataupun juga hukum-hukum syariat yang memang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga termasuk mengingkari adanya berita-berita dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antara contohnya adalah sebagaimana orang yang sengaja untuk sholat tidak menghadap kiblat. Dia tahu bahwasanya syarat sah sholat adalah menghadap kiblat, tapi dia sengaja tidak mau dan dia sholat tidak menghadap kiblat. Dan juga termasuk orang yang sengaja sholat dalam kondisi berhadas dan dia tahu bahwasanya syarat sah sholat adalah taharatun minal najasi wal hadas, suci
dari hadis dan hadas, tapi dia sengaja tidak mau. Dia sengaja melaksanakan sholat itu dengan apa? Dengan tidak mau berwudu. Ya. Itu antara contoh-contohnya, dan juga terkait dengan pengingkaran terhadap pokok-pokok agama. Ya. Misalkan orang-orang yang sengaja mengingkari salah satu di antara rukun iman, ataupun mengingkari rububiyah Allah, mengingkari uluhiyah Allah, ataupun mengingkari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun mengingkari adanya kebangkitan. Secara ilmu dia tahu, tapi dia sengaja mengingkari, tidak mau untuk meyakini. Dan juga termasuk mengingkari adanya hisab dan semuanya. Atau juga yang terkait dengan hukum syar'i, ya. Misalkan orang yang mengingkari haramnya sesuatu yang jelas haramnya, mengingkari haramnya khamr, mengingkari haramnya zina, mengingkari haramnya mencuri, ini termasuk adalah kufur dalam pengingkaran terhadap syariat. Atau ada sebagian orang yang meyakini bahwasanya ada orang-orang tertentu, yang boleh keluar dari syariat. Misalkan ada beberapa tokoh thariqah sufiyah, dia kalau mereka sudah sampai pada tingkatan tertentu, maka dia merasa sudah boleh bebas dari syariat, sehingga waktunya sholat nggak apa-apa, waktunya puasa nggak apa-apa. Dan ini nyata, ya. Ini nyata ada dan terjadi. Ada beberapa kelompok sufiyah yang mereka meyakini ada tingkatan dalam manusia, ada syariah, ada thariqah, ada haqiqah, ma'rifah. Artinya ketika sudah sampai pada derajat tertinggi bagi mereka, maka syariat menjadi tidak wajib baginya. Termasuk orang yang meyakini, walaupun dia tidak termasuk yang meninggalkan syariat, tapi dia meyakini boleh. Jadi sengaja mengingkari adanya kewajiban syariat terhadap seluruh umat muslim. Jangankan orang sekarang, ya, para sahabat saja, orang-orang yang terbaik setelah Rasulullah, ya, tidak ada yang merasa boleh keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk mengingkari perkara-perkara yang memang diharamkan atau diperbolehkan jadi diharamkan. Orang yang meyakini bahwasanya membeli daging sapi itu haram, atau mengingkari bahwasanya nikah itu haram. Ini termasuk pengingkaran terhadap hukum-hukum syariat yang masuk dalam lingkupnya al-kufru, ya, at-takdzib. Jadi kufur dengan pendustaan. Kemudian yang kedua ada namanya kufrudzon atau kufrusak, yakni orang yang kufur karena keraguan-raguan di dalam hatinya. Orang yang tidak mencapai kemantapan dalam keimanan, dia hanya sampai pada tengah-tengah. Orang-orang yang masih ragu dengan keimanan. Contoh, orang-orang yang masih ragu kalau Al-Quran itu adalah hak. Orang yang masih ragu kalau Allah adalah satu-satunya sembahan yang hak. Orang yang ragu kalau surga neraka itu ada. Ada apa enggak, ya? Artinya kalau dalam hatinya masih ada keraguan terhadap perkara-perkara yang pasti yang disebutkan dalam dinul Islam, maka dia masih dalam kategori kufur. Karena iman itu wajib mencapai keimanan, keyakinan yang murni, keyakinan yang betul-betul bersih dari keraguan. Kalau keyakinan masih bercampur dengan keraguan, maka itu belum dikatakan sebagai orang yang mukmin. Dia masih dalam kategori kufru sak atau kufru dzon istilahnya. Jadi orang yang ragu terhadap pokok-pokok agama, ya, terhadap ketuhanan Allah, ya, terhadap berita-berita yang jelas di atas Al-Quran dan Sunnah,
ini masuk dalam kategori kufur syak. Sebagaimana disebutkan Allah dalam surah Kahfi ayat 35 sampai 38. Wa qala ta'ala wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in udittu ila rabbi lajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibu wa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Dan dia memasuki kebunnya, wa dakhala jannatahu. Jannah di sini bukan surga, maksudnya dan jannah adalah kebun. Jadi lafaz jannah itu tidak semuanya maknanya adalah surga. Wa huwa zalimun nafsi, dan dia zalim aniya terhadap dirinya sendiri. Kemudian dia mengatakan qala ma'adzunu an tabida hadhi abada. Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wa ma'adzunu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak mengira kalau hari kiamat akan datang. Wa la in rudittu ila rabbi lajidanna khairan minha munqalaba. Dan jika sekiranya aku kembali kepada Tuhanku, pasti lajidanna, pasti aku akan mendapatkan tempat yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Kemudian qala lahu sahibuhu, maka berkata temannya yang mukmin, wa huwa yuhawirhu, yang ketika itu dia sedang berbicara dengannya, akafarta billadhi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Apakah kamu kafir? Apakah kamu mengingkari dengan Rabbmu yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian kamu dijadikan seorang yang sempurna. Di dalam ayat ini merupakan contoh bahwasanya orang yang ragu dengan kiamat atau bagian dari pokok-pokok agama ini masuk dalam kategori orang yang kafir atau kufur. Kemudian bukan kufur asghar, itu kufur akbar, karena dia belum yakin terhadap adanya kiamat, belum yakin dengan hancurnya semua yang ada di dunia ini. Maka sebagai contoh ini adalah orang-orang yang yang ragu dengan Al-Quran, karena ternyata akhir ini karena banyaknya muncul para filosof yang banyak, sehingga banyak orang-orang yang dibuat bingung. Maka sampai ada seorang dokter itu yang menyusun menggugat keautentikan Al-Quran. Kalau tidak otentik lagi, karena tidak otentik otomatis dia ragu dengan kebenarannya. Atau juga orang yang ragu dengan kafirnya orang Nasrani Yahudi. Karena bahkan ada, saya pernah mendengar sendiri ada seorang orang Islam mengatakan, saya enggak berani lihat orang Kristen itu kafir. Saya enggak berani mengatakan orang Yahudi itu kafir. Dan ini jelas. Karena jelas, innalladzina kafaru min ahlil kitab. Yahudi Nasrani itu ahlil kitab, jelas orang kafir. Maka orang yang ragu dengan kekafiran orang yang jelas-jelas kafir, berarti dia juga ragu dengan imanannya, dan otomatis dia termasuk orang yang tidak beriman. Dia masuk kufur syak. Tayyib, yang ketiga adalah kufru iba au istina wal istikbar, yakni kufur karena menolak dan sombong. Itu ketika seorang meyakini, membenarkan ajaran syariat dengan hati, dengan lisannya, namun tidak mau untuk tunduk, tidak mau mengamalkan amal-amal lahiriah yang merupakan bentuk ketundukan kepada Allah dan kepada agama. Sebagaimana
yang terjadi pada iblis itu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, kenapa kamu enggak mau sujud ya, dalam surah Al-A'raf, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ketika Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku itu menyuruhmu, id amartuka. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Karena saya lebih baik dari Adam. Adam kau ciptakan dari tanah, aku kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Merasa lebih baik, sombong sehingga tidak mau melaksanakan perintah. Dia ngerti kalau dia itu wajib taat pada Allah, tapi kan dia sombong, dia merasa lebih baik, tidak mau sujud kepada Adam. Dan juga firman Allah, idh qulna lil malaikati isjudu li adama illa iblisa qala asjudu liman khalaqta tina. Ketika dikatakan kepada malaikat sujudlah untuk Adam, fasajadu, para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Qala, iblis ini berkata, kenapa enggak mau? Asjudu liman khalaqta tina, apakah saya harus sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Artinya ketika itu iblis masih tidak mau, karena merasa lebih baik daripada Adam karena kesombongannya. Maka orang-orang yang tidak mau melakukan sebuah perintah kewajiban yang di situ didasari karena rasa sombongnya, merasa lebih baik daripada yang lain, itu sebuah bentuk kekufuran, bahkan kufur akbar. Satu contoh itu disebutkan di sini, orang yang haji, kemudian haji kan jelas dengan pakaian ihram ya. Bahkan itu pakaian ya orang yang miskin, enggak dicetak aja enggak itu ya. Kemudian mungkin karena dia seorang yang pejabat tinggi, mungkin seorang tokoh dunia, dia enggak mau pakai. Saya kan orang ternama, saya orang yang mulia, maka saya suruh pakai pakaian seperti ini, pakaian orang miskin misalkan. Atau disebutkan juga orang yang mengatakan Al-Quran itu sudah nggak cocok zaman sekarang, itu cocok zaman dulu ya. Sekarang itu zaman modern ya. Sudah nggak cocok Al-Quran sekarang itu. Ini sebuah ungkapan yang seakan-akan menganggap syariat Allah sudah tidak pantas bagi dirinya. Termasuk disebutkan orang yang tidak mau ngumpul dengan orang-orang mukmin ketika melaksanakan kewajiban, disebut sholat jamaah misalkan, dia nggak mau sholat jamaahnya bukan karena apa, tapi karena dia merasa lebih mulia dibandingkan orang lain. Sebagaimana iblis tidak mau taat kepada Allah, merasa lebih baik daripada Adam. Ini sebuah kesombongan yang akhirnya menutupi hatinya dengan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, namanya sekalian, yaitu kufrul istihza. Yani kufur istihza itu adalah kekafiran yang disebabkan karena menghina atau melecehkan agama dan apa saja yang terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin pernah dibahas dalam bab nawaqidul iman, istihza'u biddin, mengolok-olok agama ataupun melecehkan agama, baik itu mengolok Allah ataupun mengolok Rasulullah atau mengolok Al-Quran, menghina hari akhir ataupun apa saja yang terkait dengan pelecehan terhadap Al-Quran ataupun terhadap Allah, terhadap Rasul. Semua pelecehan terhadap agama dan lingkupnya ini menjadi kekufuran
akbar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadhiru, maka enggak usah kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kafir setelah beriman. Insyaallah ini juga pernah dibahas dalam bab Nawaqidul Iman. Ayat ini terkait dengan kejadian orang-orang munafik yang ketika itu menghina Rasulullah dan para sahabat. Terjadi ketika perang Tabuk, ada orang munafik yang sengaja mengajak Rasul dan para sahabat. Dia mengatakan, saya belum melihat kemana orang yang ahli baca Quran, yang perutnya buncit, yang lisannya dusta, dan yang pengecut ketika berperang. Yang dituju dari ucapannya adalah sebenarnya Rasulullah dan para sahabat, mengajak Rasul dan para sahabat. Maka ketika itu seorang sahabat, yakni Auf bin Malik, mendengar dan dia tahu bahwa perkara ini adalah perkara yang bisa membatalkan keislaman, membatalkan keimanan. Karena mengetahui itu, maka Auf bin Malik ini segera menuju Rasulullah SAW akan melaporkan hal ini. Dan ternyata orang munafik itu sendiri, tidak disebutkan siapa namanya, ternyata juga datang kepada Rasulullah karena tahu Auf bin Malik akan menyampaikan berita itu. Sehingga ketika orang itu sampai kepada Rasulullah, sebelum saya pada Rasulullah, ayat tadi sudah turun. Kalau Rasulullah kan biasanya siapapun yang minta maaf mesti dimaafkan, apalagi cuma karena menghina dirinya. Tapi karena ayat ini sudah turun sebelum datangnya orang munafik tadi, maka orang munafik tadi tidak dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang munafik ini merengek-rengek minta dimaafkan Rasulullah. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar, orang ini sampai memegang pelana unta Rasulullah SAW sambil berbicara, Inna kunna nahudu wa na'ab ya Rasulullah, saya itu hanya senda gurau, saya hanya bermain-main saja. Tapi Rasulullah SAW tidak mau menerimanya, bersampaikan sampai ketika berpegangan dengan pelana unta itu sampai kakinya itu menyampar batu bercucuran darah. Tapi Rasulullah membiarkan dan tidak mengampuninya dan tidak maafkannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sudah, enggak usah minta maaf, sudah kafir. Ayatnya secara jelas mengatakan banyak orang yang menghina agama ini, entah Allah, entah Rasulnya, entah ayat Al-Quran, entah tentang hari kiamat, entah tentang akhirat, maka termasuk kufur akbar. Contohnya banyak sekali. Mungkin orang-orang yang sengaja menghina Rasulullah dengan entah membuat karikatur, mungkin orang yang sengaja menghina Al-Quran dengan ada sampai diinjak-injak, atau Al-Quran dibuang ke tempat yang hina, Al-Quran dibuang misalkan ke WC, ataupun mengolok-olok ajaran Islam mungkin yang enggak pantas. Termasuk diantaranya adalah orang-orang yang menghina atau mempermainkan masalah surga dan neraka, guyonan. Hal ini baik diniati untuk kufur ataupun karena guyonan, ini tetap sama saja. Sebagaimana ketika orang munafik katakan, inna ma kunna nahudu wa nal'ab, kami ini hanya bermain-main saja, hanya guyonan. Tapi Rasulullah tetap tidak memberikan maaf. Adapun kalau menghina itu yang bukan karena syariatnya,
Contohnya kalau ada orang yang enggak suka dengan orang pakai jilbab, tapi dia cuma mengatakan kamu lek pakai jilbab kok tambah jelek toh. Itu kan hanya menghina orangnya, bukan menghina jilbabnya. Nah, seperti itu tidak masuk dalam kufur akbar, tapi masuk dalam kufur asghar, ya. Atau masuk dalam kefasikan, sibabul muslim fusuk, ya. Masuk dalam kefasikan. Kalau yang dihina adalah orangnya bukan syariatnya, maka itu tidak masuk dalam kategori kufrul akbar. Suma badahu, yani kufrul bu'd, atau dinakan adalah kekafiran dengan membenci syariat ataupun ajaran Islam. Orang yang membenci syariat sebagian ataupun semuanya, maka dia masuk dalam kategori kufrul akbar. Karena walaupun dia itu melakukan, tapi kalau benci itu sama saja. Allah berfirman, walladzina kafaru fata'sal lahum wa dhalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fahbata a'malahum. Surah Muhammad ayat ke-8 sampai 9. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, fata'sal lahum, maka celakalah bagi mereka, wa dhalla a'malahum, dan Allah menyesatkan amal-amal mereka. Dzalika bi annahum, yang demikian itu karena karihu ma anzalallah, mereka membenci apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Fahbata amalahum, maka hapuslah pahala-pahala dari amal-amal mereka. Misalkan orang yang membenci wajibnya sholat, orang yang membenci ada syariat rajam, orang yang membenci ada syariat poligami. Kalau membenci yang dibenci syariatnya, maka itu sampai pada kekufuran. Tapi kalau orang yang membenci karena apa? Karena itu tidak cocok dengan tabiatnya, maka itu tidak masuk dalam kategori kufur akbar. Contoh adalah tadi tentang rajam, ya. Karena dalam tabiatnya manusia itu pasti tidak suka dengan apa? Dengan pembunuhan. Maka juga termasuk perang, syariat perang. Kutiba alaimul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu adalah berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Yang dibenci bukan syariatnya tapi perangnya. Karena pada dasarnya manusia itu akan membenci adalah peperangan. Kalau yang dibenci peperangannya bukan syariatnya, maka ini tidak masuk dalam kategori kufur akbar. Jadi karena jiwa manusia itu pada dasarnya tidak suka. Maka ketika seperti itu maka tidak masuk dalam kategori kufur akbar. Tapi kalau benci dengan syariatnya, ini yang masuk dalam kategori kufur akbar. Kemudian yang keenam, kufrul i'rad, yakni kufur karena berpaling dari agama. Ini insyaallah banyak dalam ayat Quran disebutkan tentang i'rad ini, ya. Artinya orang yang berpaling dari Al-Quran. Yang di situ ada beberapa jenis berpaling ini. Jadi yang pertama bisa menjadikan kufur akbar, menyebabkan pelakunya keluar dari agama, ataupun yang berpaling tidak sampai pada kufur akbar. Misalkan orang yang berpaling dengan meninggalkan agama Allah dengan hati, ucapan, dan perbuatan. Artinya orang yang dulunya Islam, kemudian orang tersebut sudah tidak peduli dengan agamanya, baik hatinya, ucapannya ataupun perbuatannya, nggak peduli sama sekali. Jadi Islam yang sudah jadi identitas itu tidak diperlukan sama sekali. Kalau seperti ini, ya,
maka ini sudah menjadi apa? Sudah menjadi kekufuran yang akbar. Karena dia tidak merasa punya Allah, enggak merasa mendapat perintah dari Allah, enggak merasa mendapatkan larangan dari Allah, ya. Sehingga dia berpaling dari agama dengan tidak memperhatikan sama sekali. Sehingga dengan demikian dia sudah tidak mengamalkan Islam sama sekali. Jangankan lisannya dan perbuatannya, hatinya pun sudah tidak terkait dengan Allah dan Rasulnya. Ini banyak biasa orang-orang yang Islamnya Islam keturunan tuh ya. Identitas dia Islam, mungkin sejak kecil juga ikut orang tuanya Islam, tetapi mungkin karena jauhnya dari agama ya, dari pendidikan Islam, akhirnya orang itu sudah nggak peduli sama sekali. Atau dia mau, atau dia tahu tapi dia sengaja tidak mau. Ini juga termasuk kategori adalah kufur i'rad. Atau orang yang sama sekali hatinya sebenarnya eling Gusti Allah itu ya. Hatinya masih eling Islam, tapi sama sekali tidak mau mengamalkan amalan Islam. Ya. Kalau sudah tidak mau sama sekali mengamalkan agama Islam, sudah. Maka ini sudah termasuk orang-orang yang kufur akbar. Wa man adzlam mimman dzukira bi ayati rabbi summa aradu anha inna minal mujrimina muntakimun. Dan siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya dengan oleh Allah, kemudian dia berpaling darinya, enggak gubris sama sekali ya. Bahkan juga tidak mengamalkan sama sekali dari ajaran Islam, dari syariat ya. Maka ini termasuk kufur akbar. Tetapi kalau dia berpalingnya ya, itu dari perbuatan dan hanya sebagian, meninggalkan sebagian mungkin kewajiban, maka tidak sampai pada kufur akbar. Orang yang meninggalkan kewajiban selain sholat ya, meninggalkan puasa, orang yang mungkin meninggalkan, dia mampu haji enggak naik haji, atau dia tidak melakukan zakat, walaupun ketika itu pada zamannya Khalifah Abu Bakar Siddiq, orang-orang yang membayar zakat kan diperangi dengan istilah qitalul murtadin, itu kan orang-orang yang membayar zakat. Tetapi yang disepakati para ulama, salat inilah yang menjadi satu-satunya amal zahir yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekufuran ya. Karena ini walaupun ada terjadi perbedaan, tapi yang rajih ya, yang kuat, yang masalahnya adalah orang yang tidak sholat sama sekali karena malas, walaupun dia mengakui wajibnya sholat, maka dia termasuk batal keimanan. Apalagi kalau enggak mengakui, jelas itu adalah kekufuran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dan syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Nah, ketika sudah enggak sholat, apalagi sama sekali, maka dia sudah termasuk orang yang kufur akbar. Tetapi amal lainnya belum masuk sampai pada kufur akbar. Berpaling dari agama dengan meninggalkan amalan-amalan agama ini ya, selain sholat, asalkan dia masih meyakini kewajibannya, maka belum masuk dalam kategori kufur akbar. Tapi kalau meyakini itu enggak wajib, jelas itu adalah kufur akbar ya. Kemudian yang ketujuh adalah kufrul nifak, kekafiran karena nifak. Insyaallah bab nifak nanti akan dibahas sendiri. Setelah ini akan ada bab nifak. Artinya orang yang dinyatakan kufur, murtad karena nifak. Insyaallah ada bahasan sendiri.
Kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah kufru bil wala'i mal kufar. Kekafiran karena wala terhadap orang kafir. Orang yang loyal terhadap orang kafir, apalagi dalam urusan diniyah. Orang Islam yang loyal terhadap orang kafir dalam urusan-urusan agama, maka itu termasuk kufur akbar. Apalagi orang-orang yang bahkan membenci saudaranya muslim yang beda, mungkin beda golongan atau beda pendapat, melebihi bencinya kepada orang kafir. Inilah kesalahan dalam konsep wala wal bara. Orang yang membantu munculnya kekufuran, dia orang muslim tapi dia senang memberikan kesempatan dan loyal kepada kekufuran, orang kafir, memberikan tempat orang kafir dan mendukung mereka dalam kekafirannya. Ini termasuk ada kufur akbar. Dan ini banyak dan mereka enggak sadar. Bahkan mereka merasa benar. Ini yang jadi masalah. Orang-orang yang sama-sama muslim mereka tinggalkan, bahkan mereka musuhi, tapi orang kafir justru dia dekati, dia bantu dalam urusan agamanya. Ini masuk dalam kufur akbar yang mestinya jangan sampai seorang muslim seperti itu, karena wala wal bara termasuk awsaqul urul iman. Kalau tali iman yang paling kuat ini sudah rusak, sudahlah akan batal keimanannya. Karena wala wal bara itu kan disebutkan awsaqul urul iman. Tali iman yang paling kuat adalah wala wal bara. Ketika orang mukmin sudah wala dengan orang kafir, maka rusaklah imannya, rusaklah agamanya. Masuk dalam kategori kufur akbar. Kemudian yang kedua adalah kufur asghar. Kita selesaikan sekalian ya. Ini adalah kufur asghar. Dalam pengertian adalah kufur akbar itu az-dzambu allati waradat tasmiyatuha fil kitabi wa sunnah kufran wa hiya la tasil ila darajati kufrul akbar. Dosa yang disebutkan di dalam syariat baik Al-Qur'an ataupun sunnah dengan kata kufur, tetapi itu tidak masuk dalam kategori kufrul akbar. Ada beberapa contoh ya, disebutkan al-misal kufur nikmah. Kufur nikmat yaitu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang sing merasa aku wis ora nikmat belas dia. Orang yang paling mendapatkan nikmat Allah. Ataupun termasuk mengingkari nikmat atau kebaikan orang lain. Orang yang selalu menafikan kebaikan orang lain. Ini contoh yang nyata sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW. Ini untuk kalangan para akhwat gitu ya. Rasulullah SAW ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas pernah menyampaikan sebuah hadisnya, wa uritun nar falam ara mangdharan kal yaumi qattun afdha wa araitu aksara ahli an-nisa. Diperlihatkan kepadaku neraka, falam ara mangdharan, dan aku tidaklah melihat pemandangan kal yaumi yang lebih mengerikan dari hari ini. Wa ra'aitu aksara ahli anisa, dan saya melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Maka para sahabat ini tanya, apalagi sekarang kita bisa memperhatikan orang wanita kan sergap-sergap, rajin-rajin. Tapi kenapa Rasul mengatakan demikian? Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
Ma sabab? Ya Rasul, apa sebabnya? Kok bisa perempuan menjadi penghuni terbanyak neraka? Rasul menjawab, bikufrihinna, karena kekafirannya. Maka sahabat bertanya lagi, al-kufruhunna billah, apakah kufurnya kepada Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, yakfurnal ashira, karena mereka mengingkari kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, mereka mengingkari kebaikan orang lain. Lau ahsanta ila ihdahunna darhakullahu, seandainya engkau berbuat baik kepada satu di antara mereka sepanjang masa, ada lama kamu berbuat kepada mereka, summa ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat pada dirimu itu kejelekan yang enggak dia sukai, qalat ma ra'aitu minka khairan qattun, maka dia mengatakan, aku enggak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Ini insya Allah ya bisa merasakan. Ini memang lisan akhwat ya, kalau sudah marah karena mengedepankan egonya, rasionya kadang-kadang dikalahkan akalnya, maka kebaikan suami yang segitu banyak ketika tertutupi dengan satu kejelekan sudah semuanya dinafikan, ditiadakan. Dan namanya memang ini ya nggak mungkin Rasulullah itu mengatakan salah, pasti benar. Memang kebanyakan perempuan ketika sudah ada suami yang salah, itu seakan-akan kebaikan suami semuanya sudah tertutupi, hilang semuanya. Inilah ternyata menjadi sebab banyaknya penghuni neraka di kalangan para wanita. Mudah-mudahan ya para akhwat ini berhati-hati ya, untuk menjaga lisan ya, dan juga betul-betul mampu mensyukuri nikmat suami. Apalagi kalau suami yang betul-betul sungguh-sungguh sudah bertanggung jawab, sudah semaksimal mungkin memberikan apa yang dia miliki kebaikan, kemudian dinafikan, diingkari, ini naudzubillah akan menyebabkan siksa di neraka. Kemudian yang kedua adalah termasuk peperangan. Membunuh orang muslim itu masuk dalam kategori kufur dalam syariat ya. Sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun ya, dalam hadisnya Imam Bukhari. Sibabul muslim fusuk, menghina orang muslim adalah kefasikan, wa qitalu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Tetapi di sini membunuh di sini tidak sampai pada derajat kufur akbar sebagaimana Khawarij yang mengatakan ini masuk dalam dosa besar tapi belum kufur akbar. Khawarij mengatakan masuk dosa besar maka dia adalah keluar dari keimanan. Karena banyak ayat-ayat yang disebutkan bahwasanya kekufuran itu tidaklah masuk dalam peperangan atau membunuh orang mukmin, tidak masuk dalam kategori kufur akbar, mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Adapun yang dimaksud Rasulullah itu adalah qitalu kufur, adalah kufur asghar. Ini berdasarkan banyak ayat terkait dengan dengan ayat qisas ya. Kemudian dengan perintah untuk mendamaikan kaum mukmin yang berperang atau bermusuhan. Di situ Allah masih menyebutnya ikhwan ya. Masih menyebutnya ikhwan, artinya tetap saudara. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang memaafkan saudaranya yang membunuh tadi ya, fatiba bil ma'ruf, maka ikutlah dengan kebaikan ya. Wa adaun ilaihi bisan, dan tunaikan dengan baik. Artinya walaupun ada qisas tetap dibunuh, tetapi di situ Allah menyebutkan faman ufiya min akhihi, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Berarti saudara sama dengan saudara mukmin. Jadi pembunuh orang mukmin, orang yang bunuh orang mukmin ya,
ini masuk kufrul asghar. Walaupun dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari keimanan. Kemudian misalkan yang lain termasuk itu ada halfi gharillah ya. Karena ada man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyraka gitu ya. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kufur ataupun syirik. Justru masuk kufur asghar juga syirkul asghar. Termasuk di dalamnya adalah mencela nasab dan juga meratapi mayit. Ini termasuk dalam kategori syirkul asghar yang di dalam syariat disebut dengan kufrun. Dalam hadis disebutkan isnani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua perbuatan yang dua-duanya adalah kekafiran. At-ta'nu fin nasab. Yang pertama adalah mencela nasab, wan niyahatu 'alal mayit, dan meratapi mayit. Dua perkara ini disebut Rasulullah adalah kufrun, tetapi ini tidak masuk dalam kategori kufur akbar, masuk dalam kategori kufur asghar. Ini berdasarkan adalah klasifikasi oleh para ulama. Demikianlah pembahasan kita tentang kufur ya, sudah kita sampaikan beberapa macam contoh dan juga jenis kufur akbar dan kufur asghar ya. Jadi setiap ada kata kufur tidak boleh itu dikatakan sebagai kufur akbar. Walaupun dalam hadis ya sama nyebutnya kufrun ya. Dalam Al-Qur'an juga kafaru, tapi ada kufrun yang masuk kategori akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama, dari keimanan, ataupun kufrul asghar yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama, tetap mendapatkan wa'id, ancaman dengan azab tetapi tidak kekal di neraka. Nasallahu taala ayahdina sabil haq wa yajzina jaza. Nanti mengatur majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.